Yang pertama, mendengar dan melihat apakah sudah ada gejala skala 2, yaitu ada dorongan ingin meneran, vulva membuka, perineum menonjol, dan tekanan pada anus. Apabila sudah ada, maka selanjutnya menyiapkan pertolongan persalinan, yaitu menyiapkan alat-alat. Di sini ada partuset lengkap, ya. Lalu ada oksitosin, APD lengkap, sepatu boot, kacamata Google, celemek, kain dan bedong 3 buah. Lalu ada bengkok dan alat-alat resusitasi, ada speed 3 cc, kasah, dan ada Linux, lalu stopwatch dan kartograf untuk memantau selama kala persalinan. Selanjutnya menggelar handuk dan bedong di atas perut ibu. Isi ya Bu. Serta bedong. Selanjutnya menyiapkan spade dan juga oksitosin, dan selanjutnya kita memakai celemek. Setelah memakai celemek, kita lanjutkan mencuci tangan di bawah air mengalir. Di tangan 6 langkah di bawah air mengalir. Setelah mencuci tangan 6 langkah, keringkan menggunakan handuk. Lalu menggunakan sarung tangan TTT. Selanjutnya kita memasukkan oksitosin ke dalam spade. Patahkan terlebih dahulu ampul, lalu masukkan obat oksitosin dalam spade 10 cc. Setelah memasukkan obat, selanjutnya dekatkan alat kepada ibu terlebih dahulu. Lalu pakai sarung tangan sebelahnya. Selanjutnya memeriksa kelengkapan pembukaan pada ibu. Selanjutnya kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Tangan sebelah kanan membersihkan bagian vagina ibu, bagian labia minora kanan dengan 1 kali usapan. Lalu labia minora kiri, labia mayora kanan, labia mayora kiri, dari rektum sampai ke anus. Lalu apabila sudah melakukan vulva hygiene, maka lepaskan sarung tangan dan di air klorin 0,2% dan ganti sarung tangan. Setelah memakai APD lengkap, maka kita lakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui sejauh mana pembukaan ibu. Baiklah Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui sudah berapakah pembukaan ibu. Sedikit ya Bu. Dengan
Cara memasukkan jari tengah terlebih dahulu, lalu ke jari telunjuk, dan lakukan pemeriksaan dalam. Apakah berapa pembukaannya, apakah ketuban sudah pecah atau belum, dan apabila setelah selesai melakukan pemeriksaan dalam, lihat apakah ada cairan keluar dari dalam vagina ibu. Apabila tidak ada, maka lepaskan sarung tangan yang sudah terdekomentasi ke dalam larutan klorin, dan lepas secara terbalik. Selanjutnya, apabila sudah melakukan pemeriksaan dalam, cuci tangan, enggak mengangkat di bawah air mengalir. Apabila sudah cuci tangan, keringkan bawah handuk. Menggunakan Kleenex dan juga stopwatch. Baiklah Bu, saya akan memeriksa denyut jantung janin ibu ya Bu. Periksa di bagian 2 jari di atas pusat. Sedang periksa selama 1 menit penuh. Tangan kiri memegang denyut nadi ibu agar kita tidak tertukar antara denyut janin dan denyut nadi ibu. Periksa selama 1 menit penuh. Baiklah, apabila sudah selesai diperiksa, beritahu kepada ibu, Bu, denyut jantung janin ibu normal ya Bu, 140 kali per menit. Selanjutnya, melakukan pendokumentasian dan mencatat hasil pemeriksaan ke dalam kartograf secara berkala. Selanjutnya, beritahu kepada keluarga pasien tentang pembukaan ibu, dan akan menunggu apabila ibu sudah rasanya ingin meneran. Apabila ibu mengatakan sudah ada rasa ingin meneran, persiapkan untuk persalinan ibu terlebih dahulu, yaitu kain segitiga yang dialaskan di bawah bokong ibu. Bantu saya untuk mengangkat bokongnya sedikit ya Bu. Selanjutnya, memberitahu kepada ibu posisi untuk meneran. Baiklah ibu, sisi dasar dokumen, lalu tangan ibu bisa di lutut ya Bu, dan bisa ibu harus mengangkat kepala sedikit. Matanya tidak boleh kejam ya Bu, dan ini dagu ibu harus menempel ke dada ibu, dan pandangan ibu lihat ke perut ya Bu. Apakah ibu sudah mengerti? Ya, sudah. Baiklah, selanjutnya pakai sarung tangan DTP. Jika sedang memakai sarung tangan, maka dekatkan alat kepada ibu. Selanjutnya, pakai sarung tangan. Baiklah, ibu bantu saya untuk meneran ya Bu, dan menggunakan posisi yang sudah saya ajarkan tadi. Ya, baiklah Bu. Ya Bu, bagus Bu, sedikit lagi Bu. Tangan sebelah kiri menahan perineum ibu. Kita akan mengeluarkan kepala bayi ya Bu, bantu saya Bu. Ya, bagus Bu. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm,
membuka vulva, maka lindungi dengan kain segitiga di tangan. Lalu tahan kepala bayi untuk menahan defleksi dan membantu akhirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran secara perlahan. Bantu saya untuk meneran lagi ya bu. Ya bu. Bagus. Apabila kepala bayi telah keluar, maka periksa apakah ada lilitan tali pusat. Apabila ada tali pusat melilit secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Apabila tali pusat melilit leher secara kuat, maka klem tali pusat di dua tempat dan potong di antara kedua klem tersebut. Selanjutnya, tubuh kepala bayi melakukan putaran flaksi luar secara spontan. Apabila sudah melakukan tekanan flaksi luar secara spontan, maka kita akan mengeluarkan bahu atas bayi, yaitu lakukan secara biparietal untuk mengeluarkan bokong bayi, mengeluarkan bahu bayi. Arahkan bayi ke arah bawah untuk mengeluarkan bahu atas, dan arahkan bayi secara atas untuk mengeluarkan bahu bawah. Apabila bahu bayi telah keluar, maka lakukan sanggah susur. Lalu letakkan bayi di atas perut ibu. Keringkan bayi. Selanjutnya, selain mengeringkan bayi, lakukan penilaian sepintas. Apakah bayi cukup bulan, apakah air ketuban jernih, tidak bercampur dengan mekonium, dan apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas megap-megap. Apakah bayi bergerak aktif atau otot bayi aktif. Apabila sudah dilakukan penilaian, selanjutnya mengeringkan tubuh bayi dan meletakkan bayi di atas perut ibu. Dan selanjutnya periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada bayi lagi dalam uterus. Apabila tidak ada bayi lagi dalam uterus, lakukan suntik oksitosin 10 intraunit ke paha kanan luar ibu. Secara IM. Setelah 2 menit persalinan, jepit tali pusat. Setelah 2 menit persalinan, maka jepit tali pusat kira-kira 3 cm dari perut bayi. Lalu kalian lagi tali pusat dengan jarak 3-5 cm dari klem pertama. Apabila sudah diklem, maka potong tali pusat apabila sudah tidak berdetak lagi. Selanjutnya, apabila sudah dilakukan pemotongan tali pusat, maka letakkan bayi secara tengkurap di atas perut ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Keberhasilan IMD tergantung dengan bayi. Bu, biarkan bayinya melakukan IMD ya Bu, menyusui, dan dia akan mencari putih susunya sendiri. Selanjutnya, mengklem tali pusat 5-10 cm di depan vulva ibu untuk mengeluarkan plasenta. Letakkan selanjutnya untuk mengeluarkan plasenta, letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simbisis untuk mendeteksi tangan lain
meregangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang. Regangkan secara hati-hati untuk mencegah inversi uteri. Jika plasenta tidak lahir secara 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi penegangan tali pusat. Dan ulangi prosedur. Apabila plasenta sudah keluar, maka letakkan plasenta ke dalam tempatnya. Dan lakukan seperti ini untuk melihat kelengkapan plasenta, apakah sabut plasenta lengkap dan kotiledon tidak tertinggal. Apabila sudah lengkap, maka segera setelah plasenta dan selaput ketumban lahir, lakukan masese uterus. Letakkan telapak kanan tangan di fundus dan melakukan masese uteri dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus uteri keras. Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik masase. Selanjutnya, apabila uterus sudah berkontraksi, kita akan menilai pendarahan. Nilai pendarahan, periksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu. Apakah masih ada semburan darah? Apabila ada semburan darah, maka ada dimungkinkan ada sisa-sisa plasenta yang masih tertinggal. Dan evaluasi apakah kemungkinan ada laserasi pada jalan lahir menggunakan pasang. Apabila ada laserasi, maka lakukan penjahitan. Bila ada robekan yang menimbulkan pendarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Selanjutnya, melakukan prosedur setelah persalinan. Pastikan uterus ibu sudah berkontraksi dengan baik. Selanjutnya, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan kandung kemih ibu kosong. Selanjutnya, kita mencuci tangan dan melepaskan sarung tangan. Keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya, melakukan evaluasi pada ibu. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan kandung kemih ibu kosong. Selanjutnya, anjurkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah ibu, apakah sampai 500 cc atau tidak. Lalu pemeriksaan lanjut nadi ibu selama 1 menit penuh. Dan pantau bayi, apakah bayi bernafas dan melakukan IMD dengan baik. Selanjutnya, semua peralatan yang bekas pakai ke dalam air klorin. Selanjutnya, ibu menggunakan air DTT. Ini sih ya Bu, saya akan membersihkan ibu. Bersihkan ibu menggunakan air DTT. Setelah selesai membersihkan ibu, rapikan ibu dan
bersihkan semua APD. Lalu cuci tangan di bawah air